Saya aja. Oke, silakan. Gini, lembaga survei kedai kopi itu bikin FGD itu. Jadi hal ini dibawa ke level akar rumput itu jadi rumit banget ternyata. Ini bukan tentang pencipta lagu dan penyanyi, tapi ini udah perang fans. Ya. Gue bela Ahmad Dhani, gue bela Piu. Ya. Gue bela Ariel, gue bela BCL. Tidak ada Gitu-gitu. objektivitasnya udah ya. Iya, sehingga di akar rumput itu memilah siapa yang benar itu based on fans base saja. Iya. Gue Agnes banget nih dari dulu. Agnes mau gue akan dukung Agnes. Sementara yang di sini siapa Ari Bias? Begitu ada Ahmad Dhani, oh ternyata Ari Bias nih gengnya Ahmad Dhani nih. Ini pasti begini nih. Jadi di akar rumput itu, bro. Iya. Ini pertarungannya itu pertarungan antar fans base gitu. Iya. Sehingga ada perpecahan kali ini. Gua gengnya Ariel, BCL dan lain-lain itu, sementara ini gua Ahmad Dhani, Piu, Ari Bias dan lain-lain. Jadi rakyat itu menerjemahkannya justru nggak sengejelimet pertarungan antara aksi dan visi gitu. Tentang pencipta lagu, tentang kesejahteraan pencipta dan lain-lain. Gitu, Kalau Bang Evan Sadani bilang efeknya seperti apa dengan perpecahan itu di akar rumput yang kadang juga tidak terpantau oleh para musisi. Ada noise yang tidak nyampe ke akar rumput bahwa yang ini ada sedang memperjuangkan kesejahteraan pencipta, yang ini sedang memperjuangkan hak mereka sebagai penyanyi yang bersuara bagus gitu. Message-nya tuh nggak nyampe. Jadi orang tuh cuma melihat itu aja. Di aksi memperjuangkan kesejahteraan pencipta yang selama ini terbengkalai melalui konser musik. Yang satu lagi, kepengennya kalau bisa penyanyi kaya raya ini tetap nggak minta izin. Udah itu aja. Gitu. Kalau gini sebagai anggota dewan ya, siapa tahu untuk edukasi juga. Siapa tahu ini juga rumitnya karena tradisi. Dan aku yakin tradisi bisa diubah. Contohnya Ignatius Yonan itu dengan kereta kayak gitu, penuh gitu, seolah-olah tradisi ternyata bisa diubah. Nah tradisi kita disebut aja itu udah seneng. Apalagi di wayangan misalkan. Kinarto Sabdo itu membuat lagu, aku nggak sebut pencipta, membuat lagu 400-an. Dia dapat bintang Mahaputra di situ. Lagunya yang Anglia numpak perahu layar, itu dipakai di mana-mana. Bahkan kadang-kadang dalangnya nggak nyebut. Tapi kadang-kadang nyebut itu sudah cukup secara tradisi. Bentuk apresiasi. Ya. Siapa tahu itu yang membuat penulis lagu nggak tahu bisa nggak karena disebut aja sudah seneng. Iya, jadi apresiasi ada bentuk apresiasi aja. Apalagi ini ada hak ekonomi kan, dan hak ekonomi itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi harusnya ya Ari Bias sih selama 10 tahun Agnes nyanyi lagunya Ari Bias dari 2014 semenjak undang-undang hak cipta itu hadir ya ada. Dari 2014 sampai 2024 Agnes dan manajemen itu nggak pernah bayar sepeser pun atau minta izin sekalipun kepada Ari Bias gitu. Yang bisa terekam video cuma 3 video kan. Bayangin kalau ada videonya banyak, berapa miliar tuh yang harus dibayar Agnes tuh. Iya. Mungkin kan karena selama ini ketika misalnya ada pencipta ngasih lagu, ini gue bikinin lagu buat Agnes, dia udah merasa dia udah memberikan lagu buat gue, terus gue udah bayar karena dia jasanya. Dipikirnya ngapain minta izin lagi, toh udah ada urusannya dengan si LMK yang harusnya ngasih royalti ke dia. Enggak, karena ya itu tadi karena nggak peduli kan. Kalau dia peduli kan pasti dia baca. Kalau misalnya gini, oke, let's say begitu ya. Terus misalnya pencipta lagunya Ari Bias pengen ketemu Agnes. Seandainya kamu jadi Agnes, kamu temuin nggak pencipta lagunya? Ya, kenapa tidak? Ketemu dong. Nah, itu. Benar kan? Kenapa Agnes nggak mau temuin? Kecuali kalau ada masalah pribadi kita nggak tahu. Masalahnya di situ. Kenapa nggak ditemuin Ari Bias? Kalau ditemuin kan selesai urusannya sebenarnya. Persoalannya Agnes, Monica dan Ari Bias ini menyeret Ahmad Dhani itu sih yang sebenarnya bikin ribetnya nggak sih? Bukan menyeret Ahmad Dhani. Bukan, awalnya nggak ada seratan Ahmad Dhani awalnya. Betul. Nggak ada. Ahmad Dhani akhirnya turun tangan. Aku turun tangan itu ketika aku melihat sesuatu yang nggak benar. Agnes Monica ingin ditemui sama Ari Bias, nggak mau ketemu, nomor 1. Itu aja udah melanggar Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Enggak, Iyo yang salah. Kenapa? Berarti nggak kenal Ahmad Dhani. Dhani itu nggak bisa ada masalah yang dia terus lari. Iya. Kenapa kok dia jarang ke kafe? Karena kalau ke kafe ada orang ribut, dia pasti ikut ngebela. Kan kalau nggak salah, nah kasus Ari Bias, Agnes Mo, kenapa kok Ahmad Dhani? Dia wataknya begitu. Nah, berarti sebenarnya cocok jadi anggota dewan kan rakyat banyak masalahnya Mas. Hajar dong Mas semuanya. Ya nanti kalau saya jadi pimpinan ya.
Sekarang kan bukan pimpinan. Nah, oke. Jadi kalau saya mengajar, pimpinan nelpon nanti. Satu lagi ya sebelum kita break. Dari tadi kan aku amati Mas Dhani itu boleh dibilang sangat confidence dengan pernyataan-pernyataannya, pemikirannya, bahkan merasa juga Mas Dhani menyampaikan tahu banyak hal, apalagi tentang kebangsaan, sejarah segala macam. Yang itu membuat Mas Dhani itu berani lantang untuk bicara apapun itu. Memangnya Mas Dhani sebenarnya dari Mas Dhani lahir atau sampai Mas Dhani berkarir sampai sekarang tuh kontribusi untuk negara yang sudah pernah diberikan Mas Dhani itu apa sih, Mas? Nah itu biar masyarakat yang jawab. Menurut Mas Dhani kan, Mas Dhani kan pede tadi. Aku pernah begini, aku pernah begitu. Mau jawab dari Mbak Tejo. Ternyata saya pernah tidak hanya mendoakan penulis buku loh. Gimana itu? Saya bahkan memberikan nama anak saya penulis buku. Oh iya. Iya. Itu suatu bentuk Siapa? apresiasi Coba. yang luar biasa. Coba dijelaskan. Al-Ghazali. Dari buku Ihya Ulumuddin, Iya. saya apresiasi. Hebat nih Al-Ghazali. Saya bikin nama anak saya namanya Al-Ghazali. Jalaluddin Rumi. Ayo. Penulis buku itu, Bos. Dia punya segala macam Berarti jawaban. lebih daripada Ya, itu. Lebih dari mendoakan, tapi kenapa karmanya gitu nggak dibayar? Betul. Tapi kembali kontribusi apa sih Mas yang Mas Dhani yakin sudah Sebenarnya kontribusinya diberikan? menurut saya tuh ya national character building. Menurut saya begitu. Menurut saya karakter saya ini oke banget. Gue boleh nggak protes sama pertanyaan ini? Aku protes, aku termasuk. Aku nggak boleh ada pertanyaan itu. Aku dulu yang protes. Semua orang tuh punya caranya untuk berbakti pada negara ini. Nggak usah Nah, sampai makanya aku mulu-mulu. tanya. Nggak, udah, coba Dia kita protes. pertanyaannya adalah, aku beli di Indomaret atau Alfamart. Bayar pajak. Sudah PPN. Jelas. Aku terima gajian kalau sudah dipotong pajak. Terus aku naik motor di Malaysia itu Innova itu 350.000 setahun. Di sini 4 juta berapa itu. Terus Yu nanya, apa kontribusi Mbak Tejo? Oh, oke. Itu tuh pertanyaan paling ngeselin itu. Kalau aku jadi Prabowo, dasmu gitu. Semua orang itu dipotong gajinya. Tapi terus. jawabannya nyebelin banget. National character building. Iya, terlalu tinggi. Wajar dong. Makin belagu aja. Tapi emang itu kalau di dunia media sosial ada yang nanya gitu. Ini makanya gini. Sekarang kamu yang jawab. Sekarang gini. Iya. Kenapa gue sekarang nggak lagi handsat tapi hensa? Karena orang-orang itu kalau udah marah ini bangsat ini. Apa yang diberikan pada negeri ini? Gue nggak bisa marah kan karena emang panggilan gue handsat gitu. Makanya terus kata guru ngaji gue, udah lo hensa aja, nggak usah pakai T. Jadi kalau dipanggil jadi bangsa gitu ya. Tapi itu pertanyaan yang paling ngeselin. Apa urusan lo nanya-nanya apa yang gue berikan pada negeri ini? Sekarang ini Ya nggak apa-apa, Mas Dhani jawabnya nggak kesel kan Mas? Aku tanya gini. Sekarang dia jadi kesel. Dia terpancing. Tadi gimana? Tadi gimana jawabnya? National character building. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan saat lagi, kita jadi dulu hanya di Q&A. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.